Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pahala amal saleh kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kajian kita kitab Safinatun Najah, Kitabut Taharati, kitab masalah taharah. Ini pembahasan yang baru. Hari ini lanjutan yang kemarin, minggu yang lalu adalah masalah terakhir min arkanil Islam, kemudian makna kalimat la ilaha illallah. Hari ini masuk Kitabut Taharati, kitab masalah taharah. Taharah ini bersuci. Bersuci, di dalam taharah ada wudu, ada tayammum, ada mandi, ada istinja. Itu dalam taharah. Jadi kalau bab taharah, kalau kitabut taharah, berarti di dalamnya ada berwudu, ada tayammum, ada mandi, ada istinja. Istinja ni apa Ustaz? Istinja ni cebok. Ada di dalam bab ini insya-Allah. Faslun alamatul bulughi salasun. Diawali oleh musannif rahimahullahu ta'ala, tanda-tanda seorang tu baligh ada tiga ni. Tiga tanda orang tu baligh. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali 5 malah, tapi dalam Safinatun Najah 3. Pertama, ma yalzamu min wujudihil wujud. Ini yang disebut dengan tanda ni. Kita tak bahas itu. Pertama, tamamul khamsa asyarah. Bulugh tu baligh. Baru tanda orang tu baligh, orang tu sudah dewasa, ada 3. Baligh orang ni kalau sudah sampai ke tahap baligh berarti nya takluk hukum. Anak kalau nyalah baligh berarti nya wajib semayang. Anak kalau lah baligh dia wajib puasa. Ini yang disebut dengan taklif, hukum taklifi. Hukum taklif itu apabila syaratnya pertama kalau dia sudah baligh. Baligh itu dewasa. Apa tanda baligh? Pertama, sempurna tamamu 15 sana fi dzakari wal untha. Pertama, sempurna usianya 15 tahun. Laki-laki je perempuan. Lah 15 tahun umur anak ni berarti anak ni sudah anak baligh. Ini maksudnya salah satu daripada yang 3 ni maksudnya ini.
Kalau di usia 9 tahun umpamanya anak ini sudah haid, maka anak ini terhitung balighnya di usia 9 tahun. Tidak berlaku 15 tahun ini. Umpama anak tadi ketika usia 10 tahun lah mimpi basahnya, berarti mulai balighnya umur 10 tahun itulah ni. Mimpi basah tu jangan lolok ditengok basah, itu mimpi basah. Kalau mimpi kariangnya ndak balik tu. Tapi basah ditengok pula dulu, pas jago tu baunya bau apa? Kalau bau tepung basah di konangnya dia lomak keluarnya waktu tu, berarti tu dewasa. Tapi kalau keluarnya di hidu dia rupa yungnya, tu membiak nama tu, ndak tanda dewasa tu. Bedakan ni tu. Bahawa pertama balik itu bahawa dari dia sabi kecil sampai umur usia 15. Kedua, tanda balik itu al-ihtilam fi dzakari wal unsa li tis'i sinin. Ini dia. Bermimpi. Mimpi maksudnya di sikoko mimpi basah. Kalau kami dulu waktu di pesantren, majau kami ustazah perusi. Jadi katanya, kamu masih ingat itu, tanda orang tu balik kalaunya lah mimpi. Jadi ada kawan seorang bombon nama, mimpi apa mi kecilnya lah, mimpi basah. Mimpi basah tu kenapa nya lah? Mimpi naik ke Patabang. Mimpi naik ke Patabang tu kenapa? Mimpi naik ke Patabang tu. Jadi awak dulu dek kacuk, dek ketek baru nak tentu dah iyo lah berterima lo mimpi naik ke Patabang. Berarti tu tanda orang tu dewasa. Tapi nak you pernah mimpi naik ke Patabang kan? Baru tahu ketika ada dapat mimpi basah setelah itu. Talazzut enak dia. Rupanya mimpi itu yang dimaksud dengan mimpi naik ke Patabang tu. Pun tak pergi Tabang rupa naik jurang lain pula rupanya. Tabang. Kedua, yang ketiga tanda daripada seseorang itu balik al-haidu, haid fil untha bagi laki-laki, bagi perempuan litis isinin ketika usianya 9 tahun. Jadi ketikanya 9 tahun haid dia, maka perempuan ini ketika itulah maka dia diawali dengan balik. Berarti wajibnya semayang. Maka kalau anak-anak kita kalau nyalah balik, ajarnya pakai mukenah lah, ajarnya pakai jilbab lah. Ansu-ansunya diajar pakai jilbab. Kalau nyalah balik 9 tahun anak kelas berapa SD tu? Kalau sampai kelas 4, kelas 3 SD. Tapi biasa anak kita kelas 4, kelas 3 sudah haid. Belum ya. Kebanyakan kelas berapa baru haid perempuan. Jadi itu tanda daripada haid. Imam Ghazali menambah. Kata Imam Ghazali, ada orang bagai ndaknya haid usia lah 9 tahun. Indaknya pernah bermimpi baru dah. Usianya lah sampai 15 tahun. Apa yang menjadi tandanya balik? Tandanya balik itu subutus syu'ur, tumbuhnya rambut, tumbuhnya bulu-buluan di tubuhnya. Anak tadi lah mulai bersungut. Itulah suan-su balik tu. Ketiaknya lah mulai berbulu, kakinya lah mulai berbulu, tangan lah mulai berbulu. Tu tanda anak tu tanda balik. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ada kala tandanya balik itu dia sudah mimpi. Kalau tak mimpi, tumbuh bulu-buluan di tubuhnya. Kalau indak itu tumbuh bulu-buluan di tubuhnya dah. Mulus aja. Bercakap orang kita macam kaki mejanya lah. Tak ada bulu seketik je tumbuh. Maka yang ketiga dengan taghayyaratul aswat, berubahnya suara. Dulu ketik suara man. Kini lain godang suara. Anak tu berarti anak lah baligh. Jadi setiap orang berbeda kadar balighnya. Ada yang balik disebabkan karena mimpi basah, ada yang balik disebabkan karena tumbuh bulu-buluan di tubuhnya, ada yang balik karena berubah daripada suaranya. Itu dia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik tidak karena mimpi. Lam yahtalim qad tutaha mutlaqan abada wa ma tasa aba aslam fi mada zamani. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Nabi, akal balignya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi basah. Tak pernah Nabi mimpi basah. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamathaluni. Syaitan tidak bisa masuk ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mimpi basah itu adalah syaitan masuk ke dalam dirinya. Jadi awak mimpi basah itu tu kan awak sedang ya perangai-perangai syaitan lah, begitu dia kira-kira. Tapi itu bagian daripada tanda orang tadi, orang yang balik. Jadi 5 tanda seorang tu balik. Pertama, kita runut dari bawah. Berubah suara. Suara tak berubah. Tengok tumbuh bulu-buluan di tubuhnya. Tak tumbuh bulu-buluan di tubuhnya umpamanya. Tengok yang ketiga. Haidnya tak? Haid dia bagi lelaki, bagi perempuan. Ndaknya haid dah. Bagi dia lelaki, haid dia. Tak bagi perempuan, tak haid dia. Yang keempat, tengok dia pernah mimpi basah tak? Pernah mimpi hubungan suami isteri tak? Tak je pernah dah. Maka jalan satu-satunya untuk menandakan dia balik yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Usia 15 tahun. Jadi kalau tak ada yang ngampek dah, tapi usianya sudah 15 tahun, berarti dia termasuk orang yang balik. Itu dia. Jadi termasuk dia orang yang akal balik. Jadi kalau anak dah akal balik, tak boleh kita lagi berpeluk-pelukan dengan anak. Ya, kadang ibu-ibu tak boleh lagi. Kita menampakkan batasan aurat kita, tak boleh. Yang boleh itu sampai ke tahap untuk mengurut atau mengkusuk bagian betis kita saja. Anak kita, anak laki-laki umpama, mengurut bagian betis kita saja, itu diharamkan oleh pandangan syariat kalau itu cuma kita berdua dan pakaian kita pun pakaian yang separuh daripada pakaian menutup aurat. Tak boleh. Tapi kalau ingin gitu, pakailah. Balik siap salat, tolong pecik kaki amak nak. Itu nak apa tu? Atau amak awak lah tua amek. Itu nak apa? Itu dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi bahayanya. Makanya usia 10 tahun kita lah dianjurkan oleh Rasulullah untuk pisah anak 10 tahun umur anak tak boleh tidur dengan kita. Haruslah dibedakan, dipisahkan ranjangnya. 10 tahun tak boleh sekamar jawab anak. Supaya apa? Jangan anak tadi rusak gara-gara kita terbuka aurat kita, atau mungkin kita melakukan hal yang lain. Maka tak boleh. 10 tahun anak dianjurkan Rasulullah untuk dipisahkan ranjangnya daripada kita. Bikonnya malam-malam ko pura-pura picong mata dek ko. Amak anak tu jaya dek dah nyinya anak la lolok jo. Ni picong mata dia. Boleh. Dapat nonton gratis anak. Rusak anak, tak boleh. Tapi banyak orang kita hari ini sampai SMA anak sekamar je jinyo le, tak boleh. Rusak anak. Nabi melarang. Kata Rasulullah, "Muru sibyanakum bis-salah." Perintahkan anak salat apabilanya usia 7 tahun. Apabila dia usia 10 tahun, wa idza balagha 10 sinin, apabila sang anak sudah sampai 10 tahun dan dia tak salat, fadribuh, pukul. Kemudian apa kata? Di usia 10 tahun itu pula lah dipisahkan ranjangnya daripada kita. Tak bolehnya sekamar jawab dah. Mungkinnya lelok di kamar, awak di luar. Mungkinnya di luar, awak di kamar. Pokoknya tak boleh tidur dengan anak kalau anak sudah usia 10 tahun. Itu dia. Ini biasa ibu-ibu. Gue biasanya kok sampai anak SMA bagi. Jadi apa terbalik. Ibu-ibu lelok jangan di dalam anak lelaki-lelaki. Apa di luar lelok. Di muka TV terbalik. Tak boleh. Dalam pandangan syariat ada ya. Taib. Faslun. Ini fasal berikutnya. Jadi dah selesai kita masalah daripada baligh. Jadi baligh tadi 5 ni. Itu perlu kita ingat itu. Ada orang yang kadang memang tidak ada berubah suara,
tidak ada pula tumbuh bulu-buluan, tidak ada pula dia haid, tidak pula pernah bermimpi, tapi cara balighnya di usia 15 tahun. Kalau dia sudah 15 tahun usianya, maka dia wajib, maka dia adalah baligh. Faslun syurutul ijza'ul hajari samaniyah. Ini beliau mulai oleh musannif itu pertama kali adalah tentang istinja. Istinja, afdalul istinja bil ma'. Afdalnya istinja itu memakai air, karena airlah yang izalatun najasah, karena airlah yang menghilangkan daripada najis. Jadi istinja itu, istinja atau istinja? Istinja itu cebok. Cebok, bukan cebong. Kalau cebong lain belum. Kau cebok harus dilakukan dengan bil ma'. Ma' arti ma' air, disucikan. Karena yang bisa mengangkat najis itu air. Selain daripada itu tak bisa. Maka ulama mengatakan bolehlah batu untuk mengangkatkan istinja. Cara istinja yang afdal, cara istinja yang benar, yang afdal, yang mulia itu ketika dia istinja hendaknya seseorang ayyakunal qu'ud, bahawa dia duduk dalam arti kata jongkok, itu afdalnya, itu afdal. Jadi seelok-eloknya kita istinja itu dalam keadaan jongkok istinja. Kemudian yang kedua, bahawa dianjurkan seseorang untuk mendehem, begitu dia. Itu sunnah hukumnya. Mendehem. Tujuannya untuk apa? Untuk sisa-sisa yang ada tadi pun ikut keluar. Itu dianjurkan kita. Begitu. Ya, tapi sekedarnya saja, tidak perlu sangit-sangit keluar lo induknya bingung. Biasa saja. Sekedar saja. Duduk, mendehem, kemudian bilma, barulah kita basuh dengan air. Ini sama laki-laki dengan perempuan, sama. Laki-laki dan perempuan sama. Kemudian yang keempat, dalik. Apa maksud dalik? Diurut. Diurut ke apa Ustaz? Diuwik. Dikusuk. Tapi sekali aja. Maaf, ini fikih. Kalau fikih mengajinya memang model itu. Jangan berkata Ustaz tu agak kekidah kaji seketiknya. Jangan, kau harus difahami juga. Kita kalau ngaji fikih, apalagi bab taharah, ini lebih agak apa ya? Ya kalau ngaji fikih buka ibarat makan pisang kata orang, buka kulit nampak isi. Jadi jangan setelah kajian Ustaz tu kekidah dia tarik kaji kata. Bukan kajian pun kekidah, tapi ngaji kitab. Kalau ngaji kitab berurut model itulah dia. Jadi cara istinja yang afdal supaya janadanya tersisa najis, pertama qu'ud, jongkok. Kemudian mendehem. Dunia. Jadi ketika duduk, setelah keluar najis tadi, kotoran tadi, baru kita mendehem. Begitu dia. Bukan ketikanya keluar tadi, tidak. Kalau nyo keluar awak mendehem, betul lain begitu. Nyalah selesai, lah siap keluar, berhenti dia mendehem gitu. Begitu. Setelah itu barulah kita cuci pakai air. Ketika mencuci itulah diadakan dalik namanya. Baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan dianjurkan untuk dalik. Dalik itu apa? Mengurut. Mengurutnya itu sekali aja dari pangkal ke depan. Apa contoh? Aku pas contoh. Oh mak ko yo ko. Modeko lah, anggap aja lah. Anggap aja itu. Dalik dengan tangan kiri. Tak boleh pakai tangan kanan istinja. Nabi mengatakan dalam hadis, dalam Sahih Bukhari ada hadis. Dalam Sahih Bukhari ada hadis, dalam hadis yang lain naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang seseorang untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Tak boleh. Ingin memegang kemaluan, pegang tangan kiri. Sayyidina Utsman bin Affan, semenjak tangan beliau pernah bersalaman dengan Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan tak pernah menggunakan tangan kanannya untuk memegang kemaluannya dan untuk memegang perempuan yang lain yang ajnabi yang boleh menikah dengannya. Tak pernah. Seumur hidup semenjak tangannya
bersalaman dengan Rasulullah, tangan itu tak pernah menyentuh kemaluan, tangan itu pun tak pernah bersalaman dengan perempuan-perempuan yang ajnabi. Itu Sayyidina Utsman. Jadi kata Sayyidina Utsman, aku tidak akan mungkin menyamakan tangan yang sudah disalami oleh orang yang takkan pernah masuk neraka, tangannya yang mulia memegang tangan aku tak ingin tangan yang mulia itu aku kotori kembali dengan melakukan perkara yang haram. Itu Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan tak mau menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluannya, radhiyallahu ta'ala an. Maka itulah katanya dalam hadis Nabi, man safahani dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bersalaman dengan orang yang bersalaman denganku, kata Rasulullah, dakhalal jannah ma'i, maka orang tadi masuk ke dalam surga bersama aku. Makanya kita dianjurkan bersalam dengan para ulama, agar bagaimana tangan mereka pernah bersalaman dengan tangannya orang saleh, tangannya orang saleh, tangannya orang saleh, sampai tangan tadi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pun tangannya sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalik, dianjurkan seseorang untuk mengurut nih zakar. Ini kalau laki-laki nih, mengurut tangan kiri jempol di atas, kemudian jari tengah di bawah, ada tunjuk di bawah, ada jari tengah di bawah, mengurut dari pangkal ke depan. Itu dianjurkan, disunnahkan. Jadi setelah kita buang air kecil, duduk jongkok, setelah keluar dia mendahem, setelah itu basuh dengan air, kemudian dalik urut dia, kemudian basuh lagi dengan air, dijamin tidak akan keluar lagi najis yang ada di dalamnya. Ini yang bermasalah. Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, ketika Nabi lewat di pemakaman umum, ada yang menangis minta tolong ke Rasulullah. Jadi kata sahabat yang takut ini, mabaluhum ya Rasulullah, kenapa mereka itu ya Rasulullah? Kata Nabi, innahum yu'adzibun, mereka diazab. Kenapa? Salah satu di antara mereka diazab oleh Allah disebabkan karena annahum la yastatiruna fi baulih, bahwa dia tidak bersih istinjanya. Itu yang paling banyak orang diazab di kubur. Itu kata Nabi. Yang paling banyak diazab di kubur dua. Pertama, namimah. Namimah ko madu domba orang, mantajapui. Dia ambil kecek orang kau, dia hantar ke orang kau. Dia ambil kecek orang kau, dia hantar ke orang kau. Itu kerajonyo namimah. Kau etek namimah kau kerajonyo. Kau diazab kau di kubur. Yang kedua yang paling parah azab kubur untuknya, yang kedua, mana la yastatiruna fi baulih, orang yang tidak bersih istinjaknya. Tak bersih istinja. Sudah buang air ketek, siram seketek, lah togak aja leh. Beko keluar balik di celana dalam. Itu bermasalah itu. Maka agar jangan dia keluar lagi, agar jangan kita adanya najis di tubuh kita, amalkan cara yang diamalkan oleh Rasulullah menurut hasil ijtihad fuqaha. Jongkok, mendahem, basuh dengan air, urut dia, basuh lagi, aman, tidak ada keluar lagi. Itu dia. Urutnya itu sekali aja, tak boleh kodok-kodok amik dah. Jangan acok-acok pula lah. Urut sekali aja pangkal. Aduh, jangan balik lah kau main lah. Tak boleh. Itu kalau dia laki-laki. Kalau perempuan, daripada bawah ditarik ke atas dia. Jadi kalau perempuan, tangan seperti tap dari bawah dia dengan ke atas, tapi tetap memakai tangan kiri. Cara itu tu boleh buka dalam kitab Hasyiah Bajuri atau dalam kitab I'anatul Talibin, cara beristinja yang paling afdal. Itu ada di situ tu. Itu dia. Apalagi perempuan. Perempuan kadang keluar sendiri dia kadang. Perempuan kadang keluar sendiri. Nanti kita akan jumpa nanti bagaimana kalau seandainya perempuan ini sudah bersuci. Malam hubungan suami istri. Paginya bersuci. Setelah bersuci dah, setelah bersuci pakai mukena nak salat, keluar balik. Ada yang keluar. Ketika dia keluar tu dia tengok rupanya sperma. Apakah perempuan ni ulang balik mandi wajibnya atau cukup dengan istinja kemudian dia berwuduk?
Ada masalah, kau cuba tanya ke ibu-ibu tu, pasti pernah masalah. Ada masalah ini. Makanya ulama membahas. Diulang mandi balik atau cukup dengan istinja kemudian berwuduk. Ibu-ibu boleh tahu? Enggak. Jadi selama kau kalau pernah terjadi, pandai-pandai kami aja ni ustaznya, hanya pandai-pandai itu nampak aja. Itu ada hukum itu, ada hukum yang diberikan oleh ulama, yang diberikan. Ditengok lagi, kalau yang keluar itu adalah, ada nanti pembahasannya, belum sampai kita ke pembahasan itu. Kalau yang keluar itu adalah maninya sendiri, spermanya surang umpama yang keluar tadi itu, yang keluar itu umpamanya memang spermanya surang yang keluar, maka wajib dia mandi balik. Tapi kalau yang keluar itu adalah spermanya suaminya, maniyun ghairiha, mani spermanya orang lain, maksudnya spermanya suaminya yang keluar itu, maka dia cukup istinja dan berwuduk saja. Di mana awak tentu ustaz? Biasa orang pedusi tahunya. Kau punya abang kau nya, kau punya awak kau nya. Nyenangnya orang pedusi tahunya. Ada nanti pembahasan. Jadi sampai ke situ dibahas dan ulama fikih supaya apa? Supaya agar ibadah kita ni sah, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga daripada wudu. Bagaimana kalau seandainya tidak ada air? Air tidak ada, bagaimana dengan apa orang-orang melakukan istinja? Barulah istinja'u bil hajarin, barulah dibolehkan istinja memakai batu. Di dalam hadis disebut batu, tapi kenyataannya orang-orang tidak banyak memakai batu dalam istinja, lebih banyak memakai tisu. Orang-orang barat lah umumnya, dia lebih nyaman dia memakai tisu dibandingkan memakai air. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita alhamdulillah Allah takdirkan banyak air di kita, sehingga memanfaatkan air itu enak. Kita istinja buang air besar itu mesti pakai air. Mereka enggak, mereka pakai tisu. Buang air kecil mereka pakai tisu. Kita alhamdulillah pakai air. Airlah alat satu-satunya yang bisa menghilangkan najis. Nabi mengatakan kalau tak ada air bagaimana? Bil hajarin, dengan batu. Boleh. Nabi pernah istinja pakai batu. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah istinja memakai batu sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Wa syurutul ijza'ul hajari samaniyah. Syarat bolehnya istinja dengan memakai batu itu ada 8. Baru istinja jadi kita boleh pakai batu itu ada 8 syaratnya. Pertama, ayyakuna bi salasatil ahjarin. Hendaklah batu itu dengan 3 batu. Kurang dari 3 tak boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan kalau batu tu tak 3 tapi bisalasatil ahrafin mutarabbitah, tapi 3 pinggiran daripada batu, maka boleh kita pakai. Umpama kau batu, ciek batunya, tapi satu batu ni pinggirannya ada 3, siko ciek, siko ciek, siko ciek, maka satu batu tu boleh dipakai. Lapkan ke sebelah siko sekali, lapkan ke batu yang bagian siko sekali, lapkan ke siko sekali, selesai. Makanya 3 batu sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Jadi tak boleh kurang dari 3. Jadi syaratnya tu harus 3. Batu tadi boleh buat pinjaman ke orang ustaz? Tak boleh pinjam ke orang tu dah. Tak boleh sabun tu dah. Awak sedang mandi berganti-ganti sabun je, kawan pinjam sabun connya. Kalau sabun bisa. Kalau batu tadi, ada batu yang tadi con, jam pinjam pula le batu kawan tu lah, kau naik najisnya tu. Tak bisa kita minjam batu mesti harus batu yang baru lagi. Wa ayyan qiya al mahal. Jadi
bahwa seseorang tadi mesti harus syarat yang kedua tu mesti dibersihkan mahal tempatnya tadi. Jadi dengan batu tadi tengok, kalau masih ada tersisa mesti harus tambah lagi batu. Wa alla yajifan najas, dan bahwa tidak adalah wa alla makna anna thalis min syurutil ijza alla yantaqila wa yatra'a alaihi al-akhar, bahwa dia tidak boleh ya ayyajifan najas, bahwa daripada najis tadi ayyajifa, daripada kering najis. Maksudnya kalau najis tadi najis yang kering itu susah untuk dibersihkan. Najis kering jamat umpamanya, atau dah keras umpama kotoran tadi itu tak bisa dengan batu. Dia mesti yang basah yang bisa batu. Yang kering tak bisa. Ayattaqil, tak boleh dipindahkan, dipinjamkan ke kawan, tak boleh, tak bisa. 7. Ala yatra alaihi al-akhar, tak pula boleh kita jadikan itu sebagai apa? Lemparan. Karena ada ketika orang melontar jumrah, batu itu aja lo pakai katanya. Pada batu tu lah sudahnya lah sudahnya pakai dek kawan, ambu kurang batu cianya. Ada lah ada batu kanya wak kan, bagian kayaknya batu apa tadi. Itu tak boleh tu. Ada dulu cerita syekh dulu. Jadi ketika kapal melontar tu kan kita ambil batu kan, mengumpul kerikil. Masuk batu tadi masukkan ke dalam saku baju. Ketika itu tu hari hujan labek lah hujan. Kawan batu di dalam sakunya yang kena hujan ko awet, tak ada apa-apa je tu. Tiba di batuinya lunak batu itu. Jadi lunak sampai tembus ke bajunya. Batu lunak. Jadi heran ni nyo. Woi, kau mukjizat kau katanya dulu. Kau keramat kau ni batu lunaknya. Batu lunak. Ketika nyo ambil batu tadi, nyo cuba menciumnya. Rupanya baun kotoran. Ciri apa rupanya? Ciri unto. Jadi ciri unto tu hampir model-model batu kerikil. Kalau salah-salah pilih, itu nak lemparkan melontar. Itu yang kita pakai melempar jumrah itu tu, tai onta tadi. Maka perangai, maka nak jadi mabrur haji gitu. Karena melemparnya bukan dengan batu, dengan tai onta. Baun rupa tengok rupa tai onta. Ada itu tu. Wa alla yujawiz safah wa hashfah, dan bahwa tidak melampaui daripada hashfah. Jadi yang dibersihkan tu hashfah saja. Hashfah tu yang bagian daripada tempat keluarnya saja, tidak yang lain. Wala yusibuhul ma, dan kalau ini dibolehkan tu kalau tidak tidak memakai air. Dan syarat yang terakhir wa antakunal ahjaru tahirah, dan mesti batu yang dipakai adalah batu yang suci. Jadi kalau batu yang bentuk taik tadi kita pakaikan istinja, itu tidak sah daripada istinja kita. Hadza wabillahi at-taufik. Besok insya-Allah furudul wudu, masuk ke fardu wudu insya-Allah. Ada pertanyaan silakan. Di sini tidak pula disebutkan istinja dengan buang air kecil saja, buang air besar pun boleh. Tapi dengan 3 batu tadi. Pada intinya yang kita bersihkan itu kan bagian daripada lubangnya saja. Lubang dubur kita kan kecil juga ni. Itulah setelah istinja kita bersihkan. Jadi baik buang air kecil ataupun buang air besar itu boleh untuk dibasuh atau disucikan dengan memakai batu. Jadi termasuk buang air besar bisa. Ini kalau daerah yang tak ada air sama sekali. Tapi alhamdulillah di kita banyak air, dan alhamdulillah suatu nikmat daripada Allah. Allah beri peluang kepada kita untuk bisa istinja dengan memakai air. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seperti ini? Ini contoh saya, barulah di usia 20 tahun ini sadar bahwa mengerti bahwa
Iya. Kemudian saya dulu pernah tinggal di Jakarta 5 tahun menjadi wartawan. Sepanjang itu kalau di gedung-gedung itu kan toilet tegak semua. Kemudian baru sadar bahwa saat itu istinja kita tidak begitu Suci. Bagaimana sahabat sekarang ini usia sudah 50, baru sadar kita di usia 20, 30, 40 istinja kita tidak bersih. Itu informasi. Baik, kalaulah masalah seperti itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kita kepada Allah. Karena selama ni kita tak tahu, hari ini Allah beri peluang untuk tahu. Tubu ilallah, taubat kepada Allah. Aku mohon ampun ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Selama ni aku memang tak tahu dalam masalah ini bahawa ini perangai yang haram, dan ternyata ini aku kerjakan ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa. Salah satu taubat. Taubat dulu. Maka alhamdulillah Allah beri peluang, Bapak, Allah beri peluang untuk mengetahui perkara yang ternyata dulu haram dan menurut kita itu suatu yang sepele, dan ternyata Allah beri kita ilmu untuk itu. Tanda Allah masih memberi kita peluang untuk bertaubat kepada Allah. Jadi para sahabat banyak yang menyesal ketika itu duduk dengan Nabi. Setiap duduk dengan Rasulullah ada saja perangai yang haram yang tabiat biasa mereka lakukan dulu, dan ternyata itu setelah mereka duduk bersama Rasulullah itu perangai itu haram. Dulu mereka menganggap itu perkara biasa saja zaman jahiliyah, tapi ketika mereka masuk Islam duduk di hadapan Nabi, mereka menangis karena menyesali perbuatannya. Sehingga ada yang mengatakan, sahabat, ya Rasulullah, agak-agaknya kami ini Allah beri peluang untuk masuk surga. Agak-agaknya Allah beri peluang tak kami ini untuk bisa masuk ke dalam surga Allah karena sudah melakukan perangai yang engkau benci itu ya Rasulullah. Maka solusi yang paling tepat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kita kepada Allah. Innallaha tawwabar rahima. Allah menerima taubat dan Allah pun maha menyayangi. Jadi kita taubat kepada Allah karena hari ini kita sudah mengetahui. Bismillah, Masya Allah, hari ini kita mulai melakukannya, dan perkara yang sudah berlalu taubat kita kepada Allah. Gitu saja obatnya. Ada yang lain silakan. Pak Masgur. Terima kasih Ustaz. Ini sering penuhi di hotel-hotel Ustaz. Toiletnya itu tidak ada sprinklерnya. Jadi biasanya menggunakan air yang memuncak dari dalam Ustaz. Atau malah di beberapa hotel-hotel bintang 5 di Jakarta itu sekarang sudah tidak ada lagi air yang malah pakai tisu. Nah, beberapa kejadian seperti itu bagaimana Ustaz? Kalau saya sekarang karena khawatir kita tidak biasa dengan Tisu. Saya tidak biasa dengan tisu, maka yang saya lakukan adalah saya ambil tisu dari dalam, saya gunakan shower dari luar, saya pasang tisu itu, kemudian itu saya pakai istinja dan menggunakan dengan tisu. Bagaimana? Apakah itu bisa dikategorikan membasuh dengan air Ustaz? Karena di dalam tempat kita buang air itu memang tidak ada air Ustaz. Jadi kita gunakan tisu, kita dari luar, kita gunakan untuk istinja. Baik, dia memang masalahnya itu nih. Ketika kita musafir ke luar negeri, pergi kita ke bandara-bandara, orang-orang itu, tak ada air. Jangankan di pesawat saja pun payah kita pakai air di pesawat. Payah pakai air kita di pesawat. Kita buang air besar. Macam mana? Kita boleh tidak membasahi dengan tisu kemudian kita lap? Dia, apakah itu sudah sama dengan mencuci dengan memakai air? Tidak. Air, istinja dengan memakai air memang dianjurkan sailil ma'. Sailil ma' ini mengalirkan air, bukan melap dengan pakaian basah. Kita ambil pakaian, kita basah, kemudian kita lap begitu. Itu tidak mengangkatkan najis. Mengangkatkan najis tadi dengan bisailil ma', dengan mengalirkan air. Tayyib, air tak ada. Atau kalaupun ada air susah mencarinya. Bagaimana solusi yang paling bagus? Pakailah tisu tadi dengan yakin, seyakin-yakinnya kita najis kita tak ada lagi.
Bersihkan dengan tisu tadi, istinja kita bersihkan. Memang tak ada lagi yang tersisa. Tapi setelah itu kita dianjurkan lagi untuk istinja ketika sudah berjumpa dengan air. Jadi ada air, jumpa kita air tadi, istinjaklah kita. Kalau was-was kita pakaian kita terkena, cukup kita basuh yang pakaian yang bagian terkena itu saja, itu pun sudah dibolehkan dalam pandang syariat. Umpamanya bagian itu saja yang terkena, kita ambil bagian itu ya, itu yang kita basuh, itu yang kita cuci, itu boleh. Tapi mencucinya lagi menuangkan air, bukan melap. Bukan seperti itu. Ambil air dilap, enggak. Mensucikan dengan menuangkan air. Sailil mak lagi, mengalirkan air. Sailil. Bukan mensuci, bukan seperti itu. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu dengan air. Ada juga beberapa yang saya lihat dengan kayu bagaimana. Ayat kedua, batu itu pernah juga saya dengar batu yang licin atau batu yang kesat. Itulah yang pertama saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis Nabi ada dibolehkan kasyaf. Kasyaf ini, kasyaf itu papan. Papan itu boleh. Papan berarti kayu. Kayu, daun-daun, ya tidak apa-apa. Sesuatu yang kesat kalau begitu. Sedangkan dengan batu ini pun syarat sudah disebutkan tadi, tidak ada yang disyaratkan yang kasat. Tapi kalau batu memang pada umumnya batu ini memang sesuatu yang kasar. Keramik itu adalah bolah makanya ancak licin. Kalau asal batu yang sesungguhnya memang kasat. Batu tu licinnya kanlah diolah. Sudah model kita membuat lagan batu lado tu itu kan dipek maka menjadi macam itu ancaknya jadi. Jadi batu itu tidak pun disebutkan di sana batu licin atau batu kasat. Pada dasarnya batu yang belum diolah sama sekali. Jadi batu tadi ya pastilah daripada batu yang kasat. Jadi dengan daun, dengan papan itu ada yang membolehkan dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman papan tadi bukan berarti papan yang sedang terpaku di rumah orang, enggak. Iko sudah buang ayu berkosok nak jok kadin yang rumah kawan leh. Ndak amu tu dah. Rumah awak dia ndak ada papan, pergi ke rumah orang, rumahnya ada papannya di rumahnya aja lah awaknya. Ndak isah tu dah. Ndak boleh macam tu. Jadi papan pun dibolehkan. Ya samalah halnya dengan daun, tapi disyaratkan memang yang kasat tadi. Gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bagaimana kita kalau sholat berjamaah, kita kan berjamaah berarti ramai saja. Kalau mungkin yang kita yang dari rumah itu mungkin sholat tidak tahu. Bagaimana kalau saudara kita yang ini misalnya kita ramai di pasar misalnya berjamaah, tahu yang di pasar itu yang sholat berbagai orang. Mungkin dia tidak seperti tidak bisa berganti pakaian itu apa hukumnya terhadap sholat kita berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita salat umpamanya di pasar. Pasar ke orang ramai di pasar. Tak usah kita di pasar lagi. Salat kita di pinggir jalan sajalah umpamanya. Di antara yang berdiri di saf kita tu pasti ada yang tak bersih lah istinjaknya mungkin. Mungkin ada di saf yang ketiga, mungkin ada di samping awak orang yang istinjaknya tidak sah. Jadi bagaimana dengan salat kita? Apakah rusak salat jamaah maksudnya? Kalau salat tidak, jamaah kita tadi bisa rusaknya. Kalau seandainya kita mengetahui kawan wak tadi itu memang tak bersih istinjaknya, memang rusak salat jamaah.
Tahu wak nampak waknya istinja. Sudahnya pipis, ciknya basuh aja nya tu payahnya lah. Sekali aja nya sabtunya payah lah. Tak ada membuat, tak ada mendehem, tak ada maurid, tak ada apa pun, dia payah lah. Dan kadang ada istinja, kadangnya di sudut pasar aja nya bayar dia. Nak ada air, langsungnya pasangan. Bekonya solat pula di samping kita. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bagaimana, apakah merusak solat yang ramai tadi itu atau tidak? Ya, solat orang yang ramai berjamaah tadi tidak akan rusak kalau seandainya dia tidak mengetahui istinja fulan ini tidak sah. Tapi kalau dia mengetahui istinja si fulan ini tidak sah, maka memang merusak solat berjamaah. Tapi solat jamaah yang rusak, solat pribadi masing-masing itu tidak rusak. Solat dia yang rusak. Karena solat dia yang rusak itulah maka merusak solat berjamaah. Tambah pula kalau inya jadi imam, la ilaha illallah. Istinja tidak berhasil jadi imam, maka jadi imam tu berat syaratnya. Berat. Mesti harus faham fiqih dengan istinjaknya saja dulu. Kalau istinja tak betul, berarti membawa orang banyak gitu. Istinja mesti betul, wuduk mesti betul, kemudian gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan dalam salat pun mesti harus betul. Ini dimaksud oleh para ulama tentang bahawa salatul ma'mum dhaminun 'alal imamih. Salatul imam, al-imamu dhaminun 'ala ma'mumih. Imam itu penjamin daripada salat makmum. Kalau imamnya sah, makmum alhamdulillah. Tapi kalau imamnya sudah bermasalah daripada istinja najis, maka makmum pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Berat dia masalahnya. Jadi kalau kita pakaian kita sudah dari pagi umpamanya lagi pakaian kita rasanya tidak menjamin bersih istinja kita, diminta orang jadi imam tak usahlah. Cak suruh orang jadi imam. Orang ajalah jadi imam, tak usah kita. Karena awak dari pagi rasanya pakaian kita, dan rasanya pakaian kita ni, apalagi awak biasanya setiap batuk aja keluar aja nya seketek. Bersin keluar aja nya seketek. Tak kantik kok keluar aja nya kan bermasalah ini. Lebih elok untuk kita sucikan dan kita minta orang lain untuk membersihkannya. Hadza wabillahi at-taufiq. Habis. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna